Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas 7. Halo. Hai hai. Asik, sehat semua? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan siapa nih? Ustadz Yudi. Pelajaran apa? BK. Apa kepanjangannya BK? Bimbingan konseling. Asik ya. Oke, nanti insya Allah kita akan belajar selama 40 menit ke depan ya. Belajar tentang menggali potensi. Ya, menggali potensi. BTW sebelum kita melanjutkan materi itu, kalian tahu potensi masing-masing? Tahu? Kan kita udah belajar mulai SD ya, atau bahkan mulai TK nih. Mulai SD sudah belajar ya. Tentunya kamu belajar dengan cara yang beda-beda. Apakah belajar kamu itu maksimal apa tidak? Dan gaya belajar yang sudah kamu pakai itu maksimal sesuai apa tidak? Nanti kita akan coba bersama-sama ya. Kita akan mengadakan tes atau asesmen. Tapi sebelum itu, kita akan bermain game dulu. Kamu suka ice breaking? Yes. Oke, yuk kalau begitu kita bermain bersama. Silakan kamu berdiri dulu di depan kursi ya. Perhatikan apa yang Ustadz sampaikan ya. Nanti kalau Ustadz bilang gajah itu ya, kalau besar itu gajah itu besar. Kalau yang kecil semut. Kalau yang panjang, kalau yang pendek cacing. Cacing apa ular? Ulet apa cacing? Oke ya. Oke yuk, kita sama-sama yuk. Oke, sekarang Ustadz Yudin bilang nih, kalau misalnya besar berarti kamu peragain. Kalau itu kecil berarti peragain. Understand? Kalau panjang berarti pen. Kalau pendek berarti Oke. Yuk kita ulangi yuk. Gajah itu besar, pendek. Ya, kemudian semut itu besar. Oh, kecil. Iya, tambah bingung murah. Bisa dikacauin ya. Sekarang fokus. Ya, pertanyaannya apa tadi? Kalau misalnya Ustadz bilang gajah itu besar, tapi tangannya bagaimana peragaannya? Kecil ya. Ular itu Oke, itu tangan untuk kita semua. Oke, jangan duduk lagi. Iya, baik. Masih pada bingung ya? Nggak yakin gitu ya? Iya, nggak apa-apa ya, namanya permainan seperti itu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Yuk, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Asik. Iya. Oke. Sekarang ya, kita akan pahami tentang gaya belajar ya, mengenali potensi diri ya. Apa sih tujuannya kita belajar ini? Apa tujuannya kita belajar? Memahami gaya belajar kita. Cung, siapa yang tahu? Apa tujuan kita memahami gaya belajar kita? Iya, gimana, Miss? Biar bisa memahami itu isi pelajarannya. Ya, biar bisa memahami apa isi pelajarannya. Iya, gitu. Boleh deh, nggak masalah ya. Iya, gimana, Mak? Agar bisa lebih baik lagi dalam belajar, supaya bisa mengikuti belajar yang memang diperlukan. Oke, agar bisa lebih baik lagi dalam belajarnya. Cocok dengan gaya belajar ya. Baik, ya itu melengkapi dengan apa yang disampaikan sama Nisa. Yang cowok yuk, yang cowok. Ada yang punya usul? Kenapa sih? Apa sih pentingnya kita belajar, mempelajari gaya belajar? Iya, gimana Yusuf? Hah? Biar apa? Biar gampang. Oh, biar belajarannya aman. Iya. Sekarang saya jadi mau tanya, ya nanti silakan yang Ustadz sebutin ini kalau sesuai dengan kamu berdiri dari kursi, ya. Berdiri dari kursi ya. Oke. Saya lebih suka belajar dengan cara bergerak. Asik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, baik, terima kasih 12 siswa. Lanjut, saya lebih suka belajar dengan cara membuat ringkasan yang disertai dengan gambar-gambar ya, yang beraneka ragam ya, dengan disertai warna-warna.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik. Masih kalah dengan yang tadi, 8. Saya lebih suka belajar dengan cara ngomong di depan layar HP, kemudian saya rekam. Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, cuma 4, nggak apa-apa, bagus. Ya, ya. Gaya belajar ada berapa sih? Ada banyak. Banyak. Banyak banget atau banyak-banyakan? Banyak-banyakan. Kalau bisa sebutin angkanya, gaya belajar itu ada berapa? Sudah tahu? Oh, belum. Bagus. Nanti kita pelajari sama-sama tentang gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3. Ya, itu udah tahu ya. Gaya belajar ada 3 ya. Nanti kita pelajari apakah gaya belajarmu itu yang tipenya ada visual, ada auditori, yang ketiga ada kinestetik. Ya, siap ya? Nah, oke, sebelum kita mulai, kita akan coba dulu tes gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang disiapkan HP-nya, ya. Ya. Kemudian silakan dibuka linknya. Sudah? Sudah dibuka linknya semua? Ya. Kalau sudah, silakan kamu ikuti instruksi yang ada di web itu, web yang Ustadz kasih linknya. Jadi ikuti perintahnya di sana, ya. Nanti kamu lihat di sana ada 3 bagian, ya. Kamu bisa memilih pernyataan yang sesuai dengan kamu, antara A, B, atau C. Bisa dipahamin? Ya. Nanti kalau sudah, kamu bisa next atau lanjut, ya, ke halaman 2. Sudah paham ya? Sudah paham? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, silakan bisa mulai dikerjakan. Kalau sudah, ya, silakan di screenshot, ya. Kalau dari screenshot, kemudian hasilnya nanti dikirimkan ke Ustadz, ya, lewat Bapri. Oke, sekarang Ustadz jadi mau tanya nih, ya, buat di kelas 7 Koam ini, siapa yang gaya belajarnya cenderung visual, artinya yang visualnya itu paling banyak? Oke, yang pertama, visual. Yuk, Cung, mau dihitung dulu sama Ustadz, yuk, ada berapa yuk, kelas 7 Koam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya, sama ini ya, Ayas ikut ya? Ya. Yuk, sekarang yang kedua, yang sudah ngacung, jangan ngacung dulu ya. Jadi stop, yang 13 ini nggak boleh ngacung lagi. Yang auditori coba, Cung. Yang paling dominan auditori. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. 6 bisa. Oke, yang ketiga, kinestetik. Ya, kinestetik, Cung, yang paling banyak kinestetiknya, yang prosentasenya paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, kita lihat di depan yuk. Apa tantangan belajar Anda? Bagaimana gaya belajar mempengaruhi rasa percaya diri dan hasil ujian? Apa? Coba Ustadz Yudi mau tunjuk lewat absen ya. Tunjuk lewat absen. Tantangan belajarmu itu apa? Apakah gaya belajarmu sudah sesuai? Ya. Nah, sekarang kita lihat sesuai dengan tanggal aja hari ini nih. Hari ini tanggal 6, berarti absen 6. Yuk, absen 6. Asraf, ya. Mana? Asraf mana? Iya, silakan Mas. Kalau lihat dari info tadi, ya, apa tantangan belajar Anda? Ya, tantangan belajarnya apa, Asraf? Oke, Asraf, apa tantangan belajarmu? Tempat tidak nyaman. Maksudnya nggak nyaman gimana? Nyaman misalnya tempatnya panas, tempatnya panas gitu, bikin nggak nyaman. Oh ya, karena di rumah udah biasa pakai AC ya. Kalau tempatnya sumuk, seperti sekarang lagi mati lampu, berarti nggak nyaman ya? Nyaman. Iya, baik. Oke, kalau kamu tadi hasil tesnya, gaya belajarnya apa yang utama? Visual. Oh, bagus ya. Terima kasih Asraf. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Asraf. Ya. Baik, sekarang Ustadz Yudi lanjut nih. Tantangan belajar yang kedua. Buat siapa ya? Bulannya, bulan ke 10.
Berarti absen 10. Devana Ramadhani Triharso mana? Devana, iya. Sini Mbak. Sini maju Mbak. Iya. Ini. Cuma. Ya, dipegang, dekatkan nanti ya. Alhamdulillah listriknya nyala. Sini, Mbak, kalau menurut kamu tantangan belajarmu apa? Tempatnya rame. Tempatnya rame, ya. Kalau tempatnya rame berarti Nggak fokus. nggak fokus. Ya, kemudian tadi hasil tesnya Visual. visual. Bagus ya, terima kasih. Ya, silakan ya. Duduk lagi. Tepuk tangan dulu buat temen tadi. Mana? Ya, baik. Kalau kita lihat di pertanyaan selanjutnya, bagaimana gaya belajar mempengaruhi rasa percaya diri dan hasil ujian? Gaya belajarmu itu penting nggak untuk menghasilkan hasil belajar yang bagus? Penting ya, penting ya. Kalau gaya belajar dipakai adalah pas, maka prestasi belajarnya menjadi bukan pas, menjadi maksimal atau optimal boleh ya, jadi bagus ya. Misalnya tadi hasil dari tes gaya belajar tadi, kamu ya belajar dengan cara kinestetik tuh, cenderung kinestetik. Tapi kok ternyata kamu belajarnya harus diam, duduk diam, memperhatikan gitu ya. Kemudian menjawab, kira-kira dengan belajar seperti itu hasilnya bagaimana? Hasilnya gimana? Bisa maksimal tidak? Tidak ya. Tapi kalau anak yang tadi hasil tesnya, jika kamu nih ngerjakan tes dengan sungguh-sungguh, dengan betul, dengan serius ya, maka kalau kamu belajar dengan cara yang sedikit interaktif, maka hasilnya akan lebih baik, lebih bagus lagi hasilnya. Silakan bisa dilihat di depan. Nah, mengenal gaya belajar, tuh. Yang pertama, belajar secara visual. Lihat di depan ya, visual ya. Jadi belajar visual adalah belajar dengan menitik beratkan pada kemampuan apa? Modalnya adalah mata. Jadi modal dasar kita dalam belajar adalah mata, ya. Mata. Pusat berarti telinga nggak jadi modal dasar ya? Ya modal dasar juga. Cuma kalau dari hasil tes tadi, anak-anak dengan tipe gaya belajar visual, maka mata itu menjadi dominan. Gaya visual adalah ketika Anda belajar terbaik melalui penglihatan. Siswa visual menyukai gambar, diagram, dan warna untuk mengingat informasi. Ini mencakup 65% populasi pembelajaran. Ya. Jadi hasil penelitian yang ada di slide ini, kalau kita compare ya, kita bandingkan dengan hasil yang barusan kamu lakukan, ternyata betul juga ya. Tuh. Dari kelas ini ya, kelas 7 Koam ini, jumlah yang paling banyak adalah di visual. Ya, jadi artinya betul, kalau dari 100% itu secara utuh, 65% siswa banyak yang belajar dengan cara visual. Ya, visual itu gimana? Ada yang bisa menjelaskan atau yang mencoba untuk menjawab? Gaya belajar visual seperti apa? Tadi kan gaya belajar visual ya, betul ya? Ya. Sekarang Ustadz mau tanya nih, gaya belajarmu seperti apa? Kok bisa dikatakan visual? Yang biasa dilakukan di rumah seperti apa? Atau gampangannya gini nih, belajar menjadi lebih baik, lebih mudah jika apa? Melihat gambar yang berwarna. Oh, melihat gambar berwarna. Oke, bagus ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat temanmu nih. Ya, ya. Kita ulang lagi ya, strategi belajar efektif untuk setiap gaya. Coba diulangi lagi, Mbak. Ya. Ya. Untuk visual, gunakan Ya. remapping berwarna. Ya. Tonton video edukasi, highlight buku teks. Ya, highlight itu apa sih maksudnya? Ada yang tahu highlight diapain? Dikasih warna. Ya, jadi buku teksnya itu kalau kamu beli mahal-mahal, jangan dicuekin bukunya. Ya, jadi harus dicoret-coret, dibaca, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan itu kamu tandai dengan tanda apa? Dengan tanda warna yang berbeda-beda boleh. Mau warna oranye boleh untuk yang penting banget. Kemudian dikasih warna biru boleh, yang kalimat-kalimat mendukung, ya itu boleh dikasih warna-warna. Itu namanya highlight. Kemudian apa lagi? Nonton video edukasi. Jadi buat anak-anak yang suka nonton video ya di YouTube atau di media sosial yang lain yang bisa mendukung pembelajaran, maka ini anak-anak yang belajar dengan cara visual, ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang auditory, ya baca. Ya, untuk yang auditory.
rekam pelajaran dan dengar ulang. Ya, Diskusikan dengan teman dan bacalah keras rumus. ya, ya seperti itu. Jadi anak-anak yang belajar dengan cara auditori adalah contohnya merekam pelajaran dan dengar berulang. Nah seperti itu ya. Nah, kayak Ustadz ini juga belajar begitu ya, belajar dengan cara direkam dulu, kemudian nanti di waktu-waktu sela atau waktu luang diputar ulang ya, belajar. Jadi pengulangannya itu nggak langsung dermimil gitu nggak, tapi didengarin berulang, berulang, nanti lama-lama hafal. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang kinestetik ya, kinestetik. Untuk kinestetik, lakukan flash hand Flashcard. Lakukan flashcard. Sambil berjalan. Ya, oke. Kemudian Buat model 3D. ya. Gunakan permainan edukatif. Ya, jadi anak-anak kinestetik itu biasanya kalau belajarnya monoton, bosen, tahu-tahu ngantuk, kemudian tidur, delosor itu ya. Nah, kamu di sini yang delosor tidurnya, delosor. Yang belajaran delosor berarti mungkin tipenya adalah yang kinestetik seperti itu. Ya, jadi ini beberapa saran atau cara untuk belajar. Nah, begitu ya. Kemudian sekarang kita akan belajar aktivitas apa sih yang akan kita lakukan untuk mengoptimalkan 3 belajar ini. Ya, kita lihat di depan nih. Buat rencana personal, identifikasi gaya dominan dari tes, lalu integrasikan strategi. Contohnya jadwal mingguan untuk siswa SMP, misalnya hari Senin kita mau belajar matematika, ya ketiga gaya belajar harus dimaksimalkan. Contoh misalnya tuh, visualnya ya jalan, misalnya bikin grafik atau membuat gambar-gambar itu ya. Kemudian auditoriknya misalnya menjelaskan rumus. Rumus itu nanti kamu ngomong sendiri ya untuk mengembangkan rumus yang didapat pada pelajaran sains atau matematika. Seperti itu ya. Kemudian kinestetiknya gimana? Kinestetiknya dengan cara berhitung. Ini bergerak menghitung contoh-contoh soal atau contoh yang ada di buku ya, di buku atau mengerjakan soal. Nah, jadi bergerak ini itu adalah melibatkan ketiga gaya belajar ini. Kemudian misalnya untuk belajar IPA di Rabu, misalnya gabungkan tonton video. Jadi nonton video berarti gaya apa itu ya? Nonton video tadi? Kalau nonton video ya visual, betul. Kemudian kalau auditoriknya apa? Iya, mendengarkan gimana caranya? Diskusi. Jadi kalau belajar dengan cara diskusi dengan teman atau tadi diskusi dengan AI juga boleh ya. Nah, itu yang penting diskusi ya. Kemudian yang ketiga, kinestetiknya gimana? Kinestetiknya berarti doing something atau melakukan sesuatu. Nah, itu kinestetik. Ya, itu contoh-contoh belajar dengan melibatkan ketiga gaya belajar. Oke? Ya. Yuk, fokus lagi ke sini yuk. Fokus sini yuk, fokus ke Ustadz Yudi lagi yuk. Tepuk 1. Ulangi, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk dulu baru gitu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. He. Tepuk 3. Ha. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ha. Baik. Nomor 1 silakan. Sudah? Ditulis ya paling atas gaya belajar. Jangan lupa hari tanggalnya. Ya, hari ini tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025. Ya, silakan dilihat nomor 1. Yang belakang kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan? Ya, nomor 1. Coba ingat-ingat satu pelajaran yang paling mudah kamu pahami dan ingat. Menurutmu, apa yang membuat pelajaran itu mudah? Tanda tanya, apakah karena ada gambarnya, gurunya menjelaskan dengan suara yang jelas, atau karena ada kegiatan praktiknya? Ya, silahkan ditulis dulu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Bayangkan kamu harus mempelajari sebuah topik baru yang sulit. Ya, strategi apa yang biasanya kamu gunakan? Misalnya mencatat dengan warna-warni, mendengarkan penjelasan berulang, atau sambil bergerak atau berjalan. Apakah strategi itu sesuai dengan gaya belajar yang kamu miliki? Ya, seperti itu. Silakan ditulis dulu untuk soal nomor 2. Setelah itu langsung dikerjakan.
Yang Ustaz Yudi mau tanya kepada kamu, apa sih yang bisa kita simpulkan pada kegiatan kali ini? Satu, apa yang harus kita lakukan pertama kali pada saat kita akan memulai belajar? Apa yang pertama harus kita pahamin? Kita harus mengetahui atau mengenali gaya belajar kita. Terus yang kedua, gaya belajar itu ada berapa? Ada 3, bagus. Apa aja yang pertama? Visual. Yang kedua, auditori. Yang ketiga adalah kinestetik. Kalau belajar visual, berarti menitik beratkan pada kemampuan penglihatan. Contoh kegiatannya apa? Membaca dengan suara lirih ya, kemudian menulis, membuat mind mapping atau gambar dengan banyak warna, meringkas ya. Yang kedua, auditori. Auditori itu menitik beratkan pada apa? Kemampuan apa? Pendengaran atau telinga. Belajar caranya bagaimana? Mendengarkan ya. Contohnya gimana mendengarkan itu? Contohnya ia mendengarkan suara dari atau audio ya, mendengarkan audio. Yang kedua, kita menyampaikan informasi direkam, betul. Yang ketiga, apalagi? Kita diskusi, betul. Yang ketiga, belajar yang ketiga adalah gaya yang apa namanya? Kinestetik. Gimana belajar kinestetik itu? Ia harus bergerak ya. Kemudian sambil jalan-jalan belajarnya gitu ya, atau sambil doing something. Contohnya apa? Melakukan eksperimen. Apalagi belajar yang lain? Di lapangan ngapain? Olahraga. Kemudian apalagi? Yang ketiga? Belajar apa? Seni. Oh ya, ada ice breaking juga ya. Ice breaking membuat kita juga, atau game atau ice breaking itu membuat kita bergerak juga. Baik, ya insya Allah itu aja ya bisa disampaikan. Nanti silakan kamu bikin strategi-strategi di rumah belajar supaya belajar kamu menjadi lebih optimal. Kan kita hari ini sudah dapat ilmu, kemudian sudah dipetani ya kemampuan atau potensi belajar, gaya belajar kamu kayak apa. Oke, terima kasih dari Ustadz, cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.